Merajuk, merajuk, Itu semua ya. Dua ayat yang merajuk. hilang di Al-Quran. Kamu bisa jawab nggak? Ada Tolong dua ayat tunjuk. yang hilang di Al-Quran. Coba bisa jawab. Oke, Ayo, ayo, oke, silakan, kalau berani. oke. Tunjukkan dua ayat yang tadinya ada dan sekarang sudah nggak ada. Silakan. Oke. Kamu pernah dengar nggak? Aku tanya. Sekarang aku Iya. tanya lagi. Cuma, Mati meja. Ya. Ya, Anda menuduh ada dua ayat yang hilang. Nah, sekarang tunjukkan dua ayat itu yang tadinya ada sekarang nggak ada. Silakan. jadi yang sampai sekarang nggak ada. Tidak dimasukkan. Lalu bagaimana Anda mengatakan ada sesuatu yang hilang? Bagaimana Anda bisa menarasikan ada sesuatu yang hilang, tapi ternyata sesuatu itu tidak pernah ada? Ini kritisnya terhadap Quran itu hebat kali. Nanti ku tanya juga, dari mana asalnya ayat ini muncul tiba-tiba di Bibelmu? Mampu enggak? Gini, maksudnya gini semua ya. Kanonisasi, dengar, dibuatkan dalam satu buku. Sebelum Al-Quran dibuatkan dalam satu buku, itu kan berupa tulisan-tulisan ya di hafalan berupa hafalan. Sebagai sumber primer adalah hafalan. Sekunder adalah tulisan. Iya, hafalan di tulisan kan ada juga papirusnya kan? Tidak ada kemudian pengajaran Rasulullah selama dia berdakwah berdasarkan tulisan. Semua berdasarkan hafalan. Iya hafalan, tapi kan Ya. pengikutnya kan pengikut sahabatnya itu kan menulis juga. Ada juga berupa papirus. Kamu nggak percaya kalau ada ditulis? Jadi nggak ada papirus yang ditinggalkan Tapi oleh landasan Ada ya? pembukuan Al-Quran itu bukan itu. Landasan pembukuan itu data primer, hafalan. Iya hafalan. Tapi Nah, terus ditulis jadinya dalam bentuk di pelepah-pelepah kulit pohon, ya kan? Di kertas ada juga ditulis. Kamu nggak percaya itu ya? Jadi hafal saja berarti. saya percaya bahwa sumber sekunder dari Al-Quran itu adalah tulisan-tulisan para sahabat. Tapi yang menjadi primer utama adalah hafalan. 22 tahun Rasulullah menghafal dan membimbing para sahabatnya. Menghafal, bukan menulis, tapi hafalan yang menjadi sumber primer daripada Al-Quran. Nah, tolong tunjukkan dua ayat yang dihafal itu yang hilang. Coba. Mana? Oh, jadi gini Suma. Kamu Ya. nggak pernah dengar itu ya? Bingung yang bilang sendiri. itu ya? Enggak, kamu Bingung nggak pernah dengar sendiri. juga. Aku tanya juga kamu. Berarti kamu nggak Bingung tahu. sendiri. Sebagai aku Bingung sendiri. Anda yang menuduh kok. Berarti kamu nggak tahu ada ayat yang hilang. Ya silakan Anda buktikan mana ayat yang hilang itu. Apa bunyinya? Makanya. Apa bunyinya? Berarti kamu juga nggak memahami sejarah. Ya. Anda yang menuduh kok jadi saya yang harus menunjukkan. Ayat yang hilang. Anda mengatakan ada ayat di Al-Quran hilang. Berarti Anda menemukan ayat itu di luar Al-Quran. Tunjukkan kepada saya. Mana ayatnya? Enteheng eleheng ente. Sebentar ya. Itu bunyi ayatnya. Kamu Itu bunyi ayatnya. Sejarawan juga. Eli lama sekali ya. Itu ayat yang mungkin Bang. Ayo. Ardiansa, coba kamu. Pakai keilmuanmu. Eli lama sekali. Itu Bang ayat yang hilang ya. Bung, Ya? Bung, Ada kalau saudara menuduh, ini adalah hal yang sangat besar sekali. Kalau Anda menuduh, Anda harus membuktikan. Anda mengatakan ada dua ayat yang hilang dari Al-Quran. Tunjukkan dua ayat itu. Kalau dia katakan hilang, Al-Quran sekarang ini kan udah sempurna tuh. Tapi ternyata ada dua ayat yang tercecer di luar dari yang sempurna ini. Tunjukkan dua ayat itu. Pingin aku mendengarnya. Silakan. Aduh, berarti Suma dibilang ahli apologet muslim terkenal, tapi tidak tahu. Loh, justru Ayatnya yang hilang. saya justru Aku kasih akan tahu. Anda permalukan di hadapan publik kalau saudara bisa menunjukkan dua ayat itu. Mana? Oke, aku tunjukkan ya. Oke. Aku tunjukkan ya. Silakan. Gitulah. Silakan. Ya. Silakan. Anda nggak tahu sejarah Al-Quran berarti. Ya, Suma. Anda yang tahu sejarah Al-Quran. Ya. Oke. Ya, Anda lah Anda yang tahu. tahu, ya. Ya, Anda yang tahu kan? Oke. Ya, udah ya. Baik. Aku Silakan kasih tunjukkan. tahu ya. Silakan. Surat Al-Kal.
Hah? dengan surat Hah? Haf, ya, dengan surat Al-Haf. Hah? Surat Al-Haf dengan surat Al-Haf. Coba Anda, coba gimana bunyinya? Ya. Coba gimana Jadi bunyinya? kita tahu ya ayat yang hilang ya. Bunyinya gimana? Bunyinya gimana? Sebentar. Bunyinya gimana? Jadi gini. Ya, ya. Jadi ceritanya Silakan. gini. Jangan Pak. bara-bara. cerita. Biri-biri. Tahu sejarah Al-Quran. Jangan Jadi, cerita. Al-Quran Bunyikan ditulis ayatnya. oleh 4 orang sahabat. Ya. Bunyikan ayatnya gimana? Ini dia baca link ini, baca link. Sabar, gantian. Link orientalis yang dia baca ini. Pasti bukan Google dia ini. Tolong bunyikan ayatnya, tolong bunyikan ayatnya. Iya, diam dulu. Jadi gini sejarahnya ya. Ada 4 penulis sahabat baginda ya, yang menulis Al-Quran ya. Yang itu pertama itu adalah Ubay ya. Terus Said, ya kan? Tahu ya Said ya? Yang lebih dikenal itu Said. Ya, ternyata ada 4 orang. Ubay termasuk salah satu dari 4 itu. Ubay itu ya menulis ayat Al-Quran itu surat Al-Kahf dengan Al-Haf. Itu adalah isinya adalah doa sama dengan surat Al-Fatihah ya. Itu doa itu. Tapi Ya, tidak dimasukkan kayak mana oleh- bunyinya? Dengar Bunyinya dulu. kayak mana? Sebentar. Ayatnya kayak mana? Ayat Bentar. pertama, ayat selanjutnya gimana Sebentar. bunyinya? Cuma Silakan. sabarlah. Jadi gini Suma, pada saat zamannya Utsman ya, Utsman di situ kan Al-Quran dikanonisasi. Jadi dikumpulkan semua itu kertas-kertas, bukti-bukti, naskah-naskah ya, dikumpulkan sama Utsman, dibukukan dalam satu buku. Tapi ayat itu tidak dimasukkan di Al-Quran. Iya, Ya. itu bernarasi liar, bernarasi kayak gitu aja. Tolong tunjukkan ke kita. Sebentar nih. Ini Mana aku buktinya? Bunyi ayatnya seperti aku apa? ya, sebentar ya. Bagaimana bunyi ayatnya? Silakan. Silakan. Sebentar ya. Di sini Ubay adalah orang yang mencatat dan menyusun Al-Quran di zaman Rasulullah. Yaitu Imam Al-Bukhari diriwayatkan dengan sanadnya dari Qatada. Ia berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik, siapa yang mau kumpulkan Al-Quran di zaman Nabi? Anas menjawab ada 4 orang ya. Tunggu ya. Mana ayatnya? Weh. Sebentar ini. Mana ayatnya? Tunjukkan ayatnya. Aku mendalilkan kalau tidak ada ayatnya gimana sih? Ya enggak usah bernarasi ente, enggak usah. Mana ayatnya dulu? Iya sabar dulu. Iya sabar, naik kiri kanan Google-nya dinaikkan, diturunkan, enggak dapat ayatnya. Mana ayatnya? Surat Al-Kahf ya, Al-Kahf ya. Iya silakan Anda baca. Diam dulu semua. Kamu gimana sih? Ya. Iya. Sini dikatakan dengan nama Allah, ini surat Al-Kahf ya. Ya, Al-Kahf. bismillah. Bismillah. Ya, Al-Kahf. Ya, artinya Ya. nih ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, ya. Ya. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu doa dan sujud, hanya kepadamu kami berusaha dan beramal ya, berharap rahmatmu dan takut akan siksaanmu. Sesungguhnya siksaanmu akan menimpa orang-orang kafir. Ini ditulis ini Oke. sama Ubay ya. Baik. Tapi Oke, dimasukkan udah dulu, Ya, kenapa udah. Sudah. Sekarang silakan, tolong jatuh. tunjukkan Ini satu doa. Tolong tunjukkan satu sahabat yang menghafal ayat itu, silakan. Siapa dari sahabat yang mendapatkan legitimasi ijazah mangkul atau ijazah setoran semaan dari bacaan surat yang Anda katakan tadi? Silakan. Siapa? Oke ya. Siapa? Ini ada 4 orang sahabat ya, disebut di sini Iya. Ubay. Siapa di antaranya yang menghafalkan? Said bin Sabit. Ya. Siapa di antaranya yang menghafalkan lalu menyampaikan kepada para sahabat lain? Ingat, ketika Al-Quran itu diwahyukan, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada semua sahabatnya. Tolong tunjukkan satu sahabat di luar dari yang Anda tuduhkan itu yang menghafalkan ayat tadi. Silakan. Ini semua ya. Ubay bin Ka'ab
ya Ubay bin Ka'ab yang menulis surat ini pasti dia menghafal juga lah karena dia Coba tunjukkan di mana riwayatnya Ubay bin Ka'ab. Tolong tunjukkan di mana riwayatnya Ubay bin Ka'ab mengatakan itu. Silakan Anda tunjukkan. Hei saudara, silakan Anda tunjukkan. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Husu Quran min arba'ah min Abdillah bin Mas'ud bla 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 bla." Tolong tunjukkan kepada saya di mana Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan ayat yang kamu tuduhkan tadi. Silakan. Bukan Abdullah bin Mas'ud. Ini Ubay bin Ka'ab yang menulis Ubay bin Ka'ab itu salah satu dari keempat yang Rasulullah sampaikan. Sekarang tolong tunjukkan di mana kemudian Abdullah bin Mas'ud menyatakan hal yang sama sesuai dengan tuduhan kaum kafirun. Silakan. Ubay bin Ka'ab kan sudah mencatat kayak begitu. Apa susahnya bagi orientalis barat mengatakan itu? Coba tunjukkan di mana kemudian sahabat lain menghafalkan ayat yang kamu tuduhkan tadi. Di mana sahabat lain kemudian menuliskan atau menghafalkan ayat tadi? Di mana? Ini Ubay bin Ka'ab yang menulis. Sudah diam. Di mute orang tidak berilmu yang cuma modal Google ini. Di dalam tradisi Quran ada yang disebut ijazah ardan wasimaan. Apa itu? Secara praktik seorang guru membaca Al-Quran dan murid mendengarkan dengan seksama. Setelah sang guru selesai membaca, murid membaca ulang yang dibaca oleh gurunya. Itu disebut ijazah ardan wasimaan. Pertanyaan saya, di mana Abdullah kemudian mendengarkan Rasulullah membacakan ayat itu, lalu kemudian beliau mengulang seperti tuduhanmu? Kalau Abdullah bin Mas'ud, juga Salim, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab itu diberikan ijazah untuk menyatakan itu, tolong tunjukkan. Selain Ubay bin Ka'ab, di mana Abdullah bin Mas'ud atau Salim atau Mu'az bin Jabal menyatakan hal yang sama. Tentu mereka akan kompak empat-empatnya menyatakan sebagaimana mereka menyatakan tentang Al-Quran yang 30 juz ini. Nah, mana Abdullah bin Mas'ud menyatakan itu? Ada? Tak ada, Cak Ayu. Tak ada. Jadi, dalam konsep Islam itu yang pertama ijazah ardan wasimaan, wajib hukumnya. Itu kemudian Al-Quran dijabarkan seperti itu. Fa iza qara'na fattabi'u Qur'an. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Yang kedua, ijazah ardan faqat. Apa itu? Setoran bacaan. Setiap bulan suci Ramadan, Rasulullah Muhammad SAW menjadi imam dan Al-Quran dibacakan dengan tartil yang indah. Lalu mana ayat yang hilang itu? Mana? Menghebohnya di mana? Menghebohnya di Anda saja sendiri karena Google. Seorang murid membaca kepada guru sampai khatam tanpa harus menyimak bacaan guru. Itulah yang disebut ijazah ardan faqat, dan itu disifati oleh penjabaran Al-Quran dari Rasulullah kepada para sahabatnya, dari sahabat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga adalah ijazah simaan faqat, ijazah yang semaan saja. Seorang guru kemudian membaca Quran dan seorang murid mendengarkan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW memiliki banyak sahabat. Tidak mungkin kemudian hanya yang Anda tuduhkan itu saja yang mendapatkan ayat, yang lain tidak. Itu mustahil. Lalu kemudian di dalam tradisi Quran ada lagi yang disebut ijazah bin al-ikhtibar. Jadi tidak mungkin kemudian orang Kristen mampu mensisipkan paham-paham konyol masuk ke dalam Quran. Tidak mungkin. Itu mustahile. Mustahile. Coba sekarang metode apa yang digunakan oleh Bible? Ini giliran saya bertanya. Ini ada penambahan di dalam Markus 1 nomor 1. Inilah permulaan Bible tentang Yesus Kristus. Hanya itu yang ada di manuskrip. Sekarang ada tambahannya. 2 kata, yaitu Ana Allah. Pertanyaan saya, dari mana gereja, dari mana umat laknatullah ini menambahkan 2 kata di dalam Markus 1 nomor 1
yaitu anak Allah? Silakan Anda jawab. Sampai kiamat saya tunggu jawabannya. Oke, Suma ya. Ya, silakan. Sebelum saya menjawab, kita perjelas dulu yang tadi. Itu ayat yang hilang, itu tidak dimasukkan dalam kanon Al-Quran sama Utsman. Ya, setelah di kanon semua hasil-hasil dari papirus-papirus tulisan tangan para sahabat itu dibakar sama Utsman loh. Jadi sejarah Al-Quran berupa papirus, naskah-naskah kuno dibakar sama Utsman loh. Kalau mau tahu, itu kamu harus tahu juga sejarah Islam. Aduh, jangan ajarin saya Quran, jangan ajarin saya Quran, jangan ajarin saya, jangan ajarin saya. Anda ibarat kucing yang ngajarin ikan berenang. Diam. Anda mengatakan barusan, itu diedit loh di situ loh. Anda mengatakan barusan Al-Quran diedit. Anda mengatakan Marwan, Al-Quran diedit loh. Ya. Anda mengatakan barusan bahwasanya Utsman tidak memasukkan 2 ayat yang hilang. Loh, berarti Utsman tahu ada ayat itu. Ya tahu lah, dia tidak masukkan. Kenapa dia tidak masukkan? Kenapa dia tidak masukkan? Kenapa? Ya, alasannya ya, dia kalau salah. Kenapa Utsman tidak memasukkan? Jawab dulu, kenapa Utsman tidak memasukkan? Iya, karena dia punya standar sendiri, Utsman. Ya, harus dimasukkan sama seperti dengan ayat Al-Fatihah. Saya ulang lagi. Kenapa Utsman tidak memasukkan 2 ayat yang kau tuduhkan? Dari mana ilmu Anda secara sanad pengetahuan Anda bahwa Utsman tidak memasukkan? Dari mana sanadnya ilmu Anda? Silakan. Oke, jadi terkenal ayat itu the last the two last chapter. Sudah ketahuan Anda ingin mengibuli umat Islam dengan Google. Sekarang begini, Saudara King. Sekarang begini, kalau yang Anda tuduhkan itu dari Google, tolong tunjukkan sahabat mana yang mengatakan Al-Quran versi Utsman itu salah. Silakan. Jadi gini, pada Ghazwiyah kelima, zaman Abdul Malik Anda cuma baca Google, Bung. Anda cuma baca Google. Andai saja para penghafal Quran di mute. Andai saja penghafal di mute atau diturunkan. Kalau saja tuduhan kaum kafirun ada ayat Al-Quran itu hilang, maka para sahabat akan ribut tentang Al-Quran. Ada tidak kemudian riwayat di mana Utsman mushafnya kemudian itu ya diprotes oleh Abu Bakar, diprotes oleh yang lain? Ada? Enggak ada. Ada tidak penghafal Quran yang bacaannya berbeda dengan penghafal Quran yang lain? Enggak ada. Jangan kau mendongeng di sini. Tidak laku bagi Islam. Islam itu standarnya jelas adalah hafalan para sahabat. Kalau Anda menuduh Utsman tidak memasukkan karena hilang, apa dasar Anda mengatakan itu? Buktinya hilang di dalam Al-Quran versi ini ayat itu ada. Mana buktikan kepada kita? Buktinya di mushaf yang lain ada ayat itu. Mana buktikan kepada kita? Nggak ada. Jadi jangan Anda bahlulnya di Bible Anda bawa ke dalam Al-Quran. Sekarang pertanyaan saya simpel dan sederhana. Di dalam Markus 1 nomor 1, inilah permulaan Injil atau Bible tentang Yesus Kristus. Titik. Manuskripnya hanya begitu. Kemudian ada penambahan Ana Allah. Pertanyaan saya, dari mana agama laknat ini mengambil 2 kata ini? Apa dasarnya menambah-nambahkan kayak begini? Silakan jawab. Ya, jadi kamu nggak berani ya bahas tadi sejarah kamu sendiri ya. Sudah selesai, kau sudah mencret. Gak usah kau bahas-bahas itu. Ayat yang di Al-Quran. Anda hanya berdasarkan Google dari kaum kafir. Sudah. Anda baca Markus 1 nomor 1. Tunjukkan kepada saya dasarnya agama laknat ini menambahkan 2 kata anak Allah. Silakan. Silakan. Kamu kan bertanya. Sekarang karena kamu bertanya, kamu mengklaim, kamu yang mendalilkan, kamu yang membuktikan. Tunjukkan. Ayo, silakan. Markus 1 nomor 1, Dinda Ardiansa.
Monitor. buka. Oke, saya buka. Ya, silakan, Dek. Oke, ini dia ya. Kita akan buktikan agama laknat penambah firman Tuhan ya. Bukan firman Tuhan, karangan Iya, orang dulu sorry. ditambah. Karangan Rendra Setiawan, sahabatku, syukran. Nih, kau tunjuk di mana ini? Nih. di Dari sini mana ada asalnya tuh? Allahnya nih. Nih, Mana ada. kodenya? Markus berapa? Markus satu. Tajam ke Al-Quran. Tapi kalau yang kayak gini-gini langsung mandul. Terbata-bata dia. 2 Petrus berapa? Markus berapa? Padahal sudah bahasa Indonesia, sudah direvisi. Silakan Anda. Ayo. Oke, silakan. Coba Silakan. situ. Ayo. Dari mana kata anak Allah itu? Baca situ. Dari mana? Baca dong. Kamu kan yang mendalilkan. Ayo. Loh. Dari mana? Ini Dari ada mana? nomornya. Inilah permulaan Biblos tentang Yesus Kristus. Nah, sekarang ada penambahan anak Allah itu dari mana? Kristen agama laknat ini ambil. Jawab. Terus Dari mana Anda menambahkan Yesus anak Allah di situ? Dari mana? Dari mana itu? Ya, Anda komparasi Ya. dengan mana dong? Ditambahkan Itu dengan mana yang tidak ditambahkan? Itu dalilmu Markus 1 nomor 1 tuh. Iya, terus yang mana yang tidak ditambahkan? Mana? Harus ada komparasi. Itu tuh. Tidak ada kodeksnya tuh, lihat tuh. Dari mana tuh? Anak Allah itu dari mana? Nah, mana? Tunjukkan. Yang Mana. Tuh. Mata Lubang hidung. Kalau Mata mata nggak hidung. berfungsi, lubang hidung yang kau pakai lihat. Kalau mata nggak Lubang berfungsi. hidung lihat nih. Kenapa nggak ada strong numbernya ini? Sementara ini ada nih, ada strong numbernya 5547. Itu anak Allah itu dari mana? Anak Allah itu dari mana? Dari Oh, tadi. jadi Bang. maksudnya situ karena tidak ada strong numbernya. Iya, Bukan, dari di mana kode itu aslinya juga munculnya? nggak ada, koplak. Makanya nggak ada Ah. strong numbernya. Dari mana? Ya, santai aja Riva, santai aja. Dari mana itu? Dari mana? Dari mana? Ini. Di situ. Paham Mana ya? itu anak? Itu anak-anak Allah. Dari mana munculnya itu? Anda kan tanya di mana ada anak Allah, sedangkan di situ di kodeksnya mana kodeksnya di situ? Tidak ada kodeksnya. Nggak ada. Ah, kodeks, oke. Strong numbernya nggak ada. Ini nggak ada strong Aslinya numbernya. mana? Dapat dari mana emang ini anak Allah ini koplak? Iya, kamu bandingkan anak Allah dengan kitab. Yaudah, yang- sekarang kau tunjukkan. Itu satu Markus 1 nomor 1. Tahu maksudnya bandingkan dengan Itu yang tidak penambahan ada. dari Di situ ada karangan tambahan. terlebih dahulu. Itu Kamu muncul tunjukkan. penambahan anak Allah itu dari mana? Kamu tunjukkan dulu terjemahan aslinya. Yang Nah, mana? itu tadi sudah Terjemahan diperlihatkan. aslinya Sekarang saya menuduh. Tidak terjemahan. Dengar. Tunjukkan aslinya maksudnya. Teks aslinya mana? Dengar. Saudara Rikar, dengarkan ke saya. Di terjemahan Anda ini muncul penambahan kata anak Allah tanpa ada tulisan atau kode dari number. Oke? Yang harusnya menjadi sumber pengajaran daripada kritik teks terhadap Bible. Sekarang pertanyaan saya, ini datamu jelas tidak ada strong number di dalamnya. Kalau Anda mengatakan ini bukan penambahan, tunjukkan aslinya. Maksudnya ya. Anda kan membuka di Markus 1 ya ayat 1 ya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Ya kan? Anak Allah di sini kan tambahan menurut kamu. Iya, betul. Sekarang kamu tunjukkan di teks aslinya di situ tidak ada anak Allah. Tunjukkan sebagai komparasi. Tidak Ini bisa sudah anak Allah menambahkan di situ. ditunjukkan tadi. Dinda Uniripas sekali lagi, Dinda. Yang tidak ada. Oke. Di teks Iya, aslinya iya. yang Dinda oke. Ardiansa monitor Ya, nggak ini kita ini ya? pakai kodek, Itu, Bang. pakai kodek sinetikus ya. Oke. Gimana? Yang Iya, tidak ada. sabar. Kita pakai kodek sinetikus. Gitu, Ya. maksud saya komparasi ada Sabar komparasi, ada kau. perbandingan. Sabar. Kami buka data. Kami nggak kayak kalian cocongorlogi aja kalian dari tadi ya. Ya, Ntar kita cari gimana buka sih? sinetikus. Diam kau. Ya. Ini baru penambahan, belum yang hilang ya. Kalau saya tunjukkan yang hilang, nangis darah kalian. Banyak kali yang hilang tuh. Ntar ya kita buka teman-teman. Dia nggak mau pakai ini bang. Dia mau pakai kodeks dia. Oke kita lihat ini ya. Nah. Di sini ada. Kau baca ya. Kau baca pakai kitab kau. Nih. Kau baca. Mana anak Allah di situ? Yang mana? Hah? Mana anak Allah di situ? Baca. Mana anak Allah? Mana yang asli ini nih manuskripnya? Nah. Mana? Kau cari anak Allah di situ.
Kami udah tunjukkan manuskrip kitab kau loh. Kalau aku ditunjukkan Al-Quran, bisa aku. Kau mana anak Allahnya? Hah? Besarin lagi deh, besarin lagi deh. Ini, Jangan dilarikan mana? satu aja. Yang Orang mana, ini Bang? tidak ada ilmu. Yang itu Yang mana aja, ini? yang Yang agak ini? kentara. Bukan, yang kanan, yang kanan. Oh, yang Mana kanan. bisa dia baca itu? Ah, itu ya. Ya itu. Besarin lagi. Coba. Coba baca yang mana anak Allah di situ. Mana anak Allah? Yesus menangis. Sama King Mana? Ishak. Sabar. Aku juga buka dong. Mana? Mana anak Allah? Yang aslinya, coba. Kamu baca coba. Loh, kok aku Mana? yang kau suruh? Kenapa? Mana itu manuskrip tertua, itu manuskrip tertua tuh. Loh, kok aku nggak bisa kau, ternyata kau Kristen nggak bisa baca kitab kau. Harusnya kamu jelaskan di situ dong. Kok kami yang jelaskan? Kau yang Mana membantah. anak Allahnya di situ mana? Tunjukkan mana anak Allahnya. Nah, kau baca ini, mana anak Allahnya, mana di sini, mana ini anak Allahnya, ini anak Allah. Atau Bukan, yang ini? bukan. Ini yang Bukan. anak Allah. Mana? Coba kau tunjukkan, woi. Woi, Richard, mana anak Dia Allahmu, woi? berakhir dari kata Kristo. AFT, coba jangan dikasih sekolah dek. Ini nih. Enai Arkito Evangelio Giato Eso Kristo. Mana anak Theos di situ mana? 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 Mantap. Dengar dulu semua, dengar dulu, diam dulu. Anak Theos di mana? Tambah banyak. Tambah Itu biar banyak. berakhir dengan kata Isau Kristo. Nah, mana anak Theosnya? Mana? Ya, aku baca ya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Waduh, Kristus. kirain baca Yunani dia, Bang. Sama ya, anak Allah, ya kan? Enggak, wis. Ada tambahan anak Allah di situ, itu adalah penegasan. Oh, tentang- tambahan. Penegasan. Tambahan ya ternyata. Berani menambahkan firman Tuhan. Berani Tambahan menambahkan ternyata. Bukan firman Tuhan. Ini Oh, adalah firman hantu. Ini karangan Markus, murid Paulus. Anak Allah di situ penegasan. Penegasan. Ini kita tidak berbicara mengenai penegasan. Yesus, tolong tunjukkan di mana Yesus pernah mengaku sebagai anak Allah. Tunjukkan dalilnya. Satu aja. Anak Allah di situ. Yesus dikatakan Tunjukkan satu ayat di mana pernah Yesus mengaku sebagai anak Allah. Di mana? Tunjukkan. Dengar ya. Tunjukkan. Di mana Yesus pernah mengaku? Dengar, Di mana? Bapak berkata ya. Bapak Tidak berkata, pernah ada Yesus mengaku sebagai anak Allah. Tidak akan pernah Anda temukan dalil itu. Kalau Anda mengatakan ini penegasan, salah. Ini penambahan. Penambahan kenapa? Karena Yesusnya yang datang sebagai bintang timur diajarkan untuk disembah karena dia ada anak Theos. Dah ya? Dah. Itu merujuk kepada Yesus, itu jelas. Itu adalah firman Tuhan berbicara mengenai hamba. Anak di situ sebagai hamba. Oke? Sekarang pertanyaan saya, dari mana agama laknat ini mengambil kata anak Allah? Jawab. Itu penegasan merujuk kepada Yesus. Saya tidak tahu itu apa. Yang saya tanya, dari mana munculnya ini ada data kayak begitu? Penting tidak makna Yang penting. maknanya tidak hilang. Yang penting. Apa? Kecuali kalau dihilangkan, Oke, baik. kalau dihilangkan, itu Dinda salah. Ardiansa, sebagaimana materi di manuskrip, data-data hilang yang data-data dali yang hilang di Bible, tunjukkan kepada dia sekarang juga. Siap gitu ya. Kamu yang minta toh, saya kamu minta. Padahal saya nggak mau. Aku tahu modelnya Ardiansa, aku tahu. Jadi yang satu ini, saya simpulkan dulu. Yang satu ini, penambahan anak Allah itu tidak ada. Ini digunakan untuk menipu umat Islam. Penambahan Yesus anak Allah itu penipuan. Agama laknatullah ini melakukan penipuan dengan menambah-nambah dalil di dalam karangan Markus. Diam dulu. Karangan semua. Markus Kamu jangan ditambah-tambahin. Karangan Markus ditambah-tambahin. Apa tujuannya? Untuk mengajak umat Islam yang awam murtad seperti logika ini sedikit lagi, kemudian dikarenakan data-data palsu,
sudah palsu, bukan firman Tuhan, ditambah-tambahin lagi. Kita buktikan benar. Di sini saudara Rikar mengatakan ini hanya penegasan saja. Ini hanya penegasan saja. Bukti bahwa agama Kristen memang agama yang dibuat-buat untuk menggiring manusia menyembah kepada makhluk roh yang mengaku bintang timur alias Helal bin Zakar. Udah, kau diam dulu. Hei, diam dulu. Banyak cerita kau. Diam. Mute. Nih, pelototin itu. Izin para guruku Gurunda Zuma, izin Gurunda. Silakan. Di Markus 16 ini, Markus 16 yang katanya firman Tuhan ini, ayatnya 1 sampai 20 kan? Ya, Bang Richard mengakui ya, ini semuanya firman Tuhan ya, mengakui ya. Ya jelas firman Tuhan ya. Oke, mari. Oke, ada ya ayatnya sampai 20 ada ya, termasuk perkataan Yesus ada juga kan ini ya. Markus berapa? Markus 16 ayatnya sampai berapa? Coba dicek di situ. Bertanya lagi, Markus berapa? Aku sekarang sama Ardiansa. Kamu kan silakan ke Ardiansa. Kamu kan nggak mampu bicara kodeks ya. Sekarang kamu serahkan ke Ardiansa. Sekarang aku dengan Ardiansa. Kamu diam semua. Gimana lah Richard ini? Gurunda Zuma guru kita. Ya, di sini kan saya tertawa ya dengan anak-anak saya. Yeay. Masuk Markus 16. Markus 16. Silakan Richard, udah? Tunggu. Ya, silakan. Pegangan yang kenceng. Termasuk Matius 28 itu hanya sampai 15, data 15. Kalau Markus 16 ini cuma data 9 ya atau 8 ya? 8A Gurunda, 8B enggak ada. Semua kamu diam semua. Kamu silakan ke Ardiansa. Aku diam aja. Kamu yang diam aja, santai aja bang, santai aja. Oke. Apologet terkenal ini, jangan malu-maluin lah. Ya, sekali-kali saya boleh dong tertawa. Masih bertanya Markus berapa? Hujan datanglah. Aduh, ya Markus Allah. 16, Markus 16 ayatnya ada berapa? Markus 16 itu. 20. Coba dicek. Di tap ya, tolong di tap teman-teman. Gimana? Cuma di tap Ada berapa? Dikencangkan. 20. Oke, kita cek sekarang ya. Kita cek di sini. Ini transkripsinya. Ini kodeksnya, oke. Kita baca kodeksnya. Kai Oden Epon Epo Buntogar. Setelah Epo Buntogar di sini selesai ya. Nah, Epo Buntogar ini Markus berapa? Mari kita cek. Epo Buntogar ini adalah Markus 16 ayat 8. Dan itu pun hanya sampai takut ini nih. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Selesai. Nah, ini nggak ada nih. Dengan singkat mereka katakan ini nggak ada ayatnya. Mari kita cek. Tongkat ajaib datanglah. Hadirkan ayat-ayat baru. Nobita, lihatlah ayat-ayat baru. Jangan malu-maluin. Aku kan dengan Ardiansa, ya kan? Ayo tunjukkan perilaku lah, adab yang baik lah. Ya, oke. Sama umatmu ini. Ya, Kantung ajaib. tuh kan? Cuma ya saudara-saudara ya lihat ya si orang Bang Sumba ya. Kita kelakuan ke anak Kok marah? santun gitu kan malu-malu juga kan Sumba. Gereja pada teriak. Doraemon, hadirlah. Aduh, kasihan Suneo. Aduh, ya Allah, Sumpah kasihan banget Suneo. astagfirullahaladzim. Enggak, Anda Aduh, malu-maluin kasihan diri banget sendiri Suneo. ini Suma. Kasihan kali Suneo ini. Kita ditonton 2,1 juta orang ini. 2,1 juta. Ditambahin. Coba lihat. Anda kan lihat sendiri kalau Penonton cuma 2.000 ditambahin 2 juta. Nobita, kamu salah angka. sebagai suri toladan ya, gimana anggota-anggota API kayak gini kelakuannya. Ya kan?
Tunjukkan ayat yang ditambahkan. Kamu nggak mampu. Segera simsalabim. Abrakadabrak. Gara anakku yang gatal. Ardiansa yang maju. Ya, berarti kamu nggak mampu. Mana, Tunjukkan mana Dinda. Ardiansa? Tunjukkan. Mana? Doraemonnya lagi ngantuk. Silakan. Ya. Mana Ardiansa? Ayo. Ya Allah. Ayo katanya. Serius, serius. Tunjukkan aku dan Ardiansa. Kamu diam ya. Rifa Sabar, semua Leo. diam. Ya, Iya, hargai iya, iya. Ardiansa di sini. Terus saja. Iya, sabar ini loh. Silakan. Sabar dulu. Oke ya, kita cek sekarang. Anda Di ambil di kodeks apa? Diam dulu, Sinatikus atau Vatikanus? Suryo. Ya Allah. Gimana? Anda mengambilnya di kodeks apa? Sinatikus Loh, atau sinetikus Vatikanus? tadi sinetikus tadi Itu sinetikus. kodeks. Itu tidak ada di situ. Markus 16 ayat 8 tidak ada. Ya, Ya? ayat 8 ada. Jangan Yang mengurangi mana? lah. Yang ada yang mana? Ini ayat Yang mana, 8 yang ini. mana? Ini ayat 8 nih. Ada. Yang nggak ada yang mana? Ayat berapa? Ayat 9 sampai 20 nggak ada. Ini loh. 9 sampai 20 di kodeks Sinatikus tidak ada. Nggak ada. Terus buka di kodeks Besae yang biasa kamu tampilkan. Nah, Coba. Ada nggak? ya justru malah pertanyaan saya tiba-tiba pada abad kelima, ya biasanya kan abad kelima, Sinetikus abad keempat, Vatikanus abad keempat. Sama. Duluan Di mana? Besae dia ada kan? Iya, tiba-tiba muncul di kodeks BC. Pertanyaan saya, ini dengerin pertanyaan saya ya. Pertanyaan Ya. saya. Penulis kodeks Bezai ini mengambil Markus 16 ayat 9 sampai 20 dari manuskrip atau kodeks apa? Oke ya. Oke Jawab. ya. Sudah ya saya jawab ya. Kalian diam semua ya. Ya, Pegangan semua tunjukkan kamu. dong. Cuma kamu Doraemon. pegangan. Jangan terbelakang. Hadirlah. Ya udah. Pertanyaanmu di kodeks Sinatikus kenapa di situ tidak ada, tapi di kodeks yang di abad kelima Saya nggak tanya itu. ada. Saya nggak tanya itu. Kamu kan tadi di Sinatikus kan nggak ada. Iya, Kenapa tapi di kodeks pertanyaan Besae saya ada? pertanyaan saya bukan itu, bukan kenapa. Enggak, pertanyaan saya adalah diambil dari kodeks manakah Markus 16 ayat 9 sampai 20 yang ditulis oleh penulis kodeks Bezai pada abad kelima ini. Dari itu kan rujukannya sama dari mana? aja. Kenapa sih susah banget sih bahasanya? Loh, Dari Yang- kantung ajaib. Sinatikus tidak ada. Oke ya. Tapi Ya kenapa diambil di dari Besae mana? ada? Ya Kan diambil gitu dari kan? loh. Ya Iya udah, makanya pertanyaan diam dulu. Pertanyaan Ya sudah, saya diambil dari manuskrip apa? Tunjukkan manuskripnya gitu loh, paham? Ya udah sekarang diam. Ya, Aku ya. ngomong. Ya, jadi intinya gini, di Sinatikus tidak ada, di Besae ada. Diulangi Ya. lagi kampret ini Pertanyaannya, orang. di mana? Jangkrik. Ada di kodeks Besae. Itu kan? Betul? Gimana? Kan tadi kan kamu tampilkan di Sinatikus nggak ada. Ayat 9 sampai 20. Ya. Ada di kodeks Besae. Nah, tiba-tiba Betul ada di kan? kodeks Bezai. Pertanyaan Betul, saya, ya. diambil dari manuskrip manakah? Rujukan manakah? Manuskrip apa namanya? Kodeks apa namanya yang digunakan untuk literasi kodeks Bezai ini loh, paham nggak? Oke. Sekarang Kodeks Bezai ini abad kelima kan ya? Abad kelima, Gurunda. Saya dapat. Abad kelima. Tiba-tiba muncul di situ. Sekarang diam, ya. Sonio. Cuma kamu itu pegangan Suma, kamu itu jangan malu-maluin ini ya. Kenal, ini kita ditonton bukan masuk TV. Ditambahin lagi. Kencing ya. Tolong host, Palopo. Kencing di celana dia. Oke Tolong oke tertibkan, ya, Palopo. izin Ya. sedikit host turun sedikit. Istirahat dulu Kang Richard, kayaknya sudah. Aduh, bikin kopi dulu atau aqua gelas ambil. Enggak, aku jawab minum ini, aku dulu. jawab. Biar. Langsung. Oh iya, Aku iya, jawab. oke. Iya, Iya, baik, iya, baik. iya, iya, jawab. Yang baru datang ya. Ini kan- Sabar dulu, ini kan sabar secara dulu. kekristenan, ya aku Baik. lebih paham dari kalian. Iya, coba jawab. Iya, silakan. Ya, tapi maksud aku Pak Lopo host, tertibkan dulu ini semua nih, mulutnya nggak bisa diam. Udahlah, udah santai aja. Doraemon, jangkrik. Udah ya, pegangan ya semua ya. Oke. Pegangan. Sekarang aku jelasin. Kalian diam semua. Silakan. Ya, jelaskan. Supaya kalian paham dulu apa itu kodeks ya. Ya. Sinatikus, Vatikanus itu apa? Anda harus tahu dulu Iya, apa itu kodeks. iya, Malah, iya, iya. Cuma aja mungkin tidak tahu. Saya Iya. Nggak perlu. Tidak tahu itu apa itu kodeks. Nggak perlu, Ya? nggak Iya. perlu. Nggak Iya. perlu. Aku kasih pengertian aja, nggak usah lah. Kalau bicara Iya. sama semua, jangan kasih nanti. Jadi semua kamu
kamu diam dulu Suma. Aku kasih pencerahan. Kamu kan nggak tahu sejarah Iya. Suma, makanya kamu panggil Pencerahan. Ardiansyah. Iya kan? Nah, Ih. jadi gini. Yang ditanya, Suma giliran tunggu aku saya sekarang. jelasin dulu supaya lebih jelas. Ya, apa itu Markus kodeks? 16 itu aslinya dari mana, sedangkan yang ada di Indonesia itu sampai data dalih 20. Harusnya kan cuman dalihnya sampai 8. Nah, ternyata manuskrip atau kodeks yang dipakai itu adalah kodeks yang adanya di abad kelima. Sedangkan Markus ini menceritakan hal-hal di abad pertama. Kalau tidak ada dari abad pertama, berarti itu hanya apa? Karangan dongeng belaka, paham ente? Udah, sekarang aku Nah, jawab. Kamu diam, sekarang Suma. Kamu diam. sekarang pertanyaannya, dengarkan. Dari mana kodeks dengar. Dari mana kodeks abad kelima ini mendapatkan sumber? Silakan. Betul. Sudah ya, diam ya. Nah, oke, diam semua kalian ya. Jadi tadi kan kalau aku tanya Suma, aku yakin dia nggak tahu itu kodeks. Jadi aku kasih pencerahan. Alamak, Ya, supaya kalian kodeks tahu itu apa artinya apa? Dalam bahasa Ya, coba Latin berarti batang pohon, balo atau pustaka. Itu adalah buku yang terbuat dari lembaran atau kertas atau velum atau papirus. Jangan kau ajarin saya, kucluk. Jangan so tahu Suma. Jadi menurutmu kodeks itu apa? Aduh, Masya Allah, makanya jangan Kodeks so itu tahu, apa? ya. Juma, Kodeks itu apa? jangan modal Google aja lah Juma. Ya, saya tanya dulu kodeks itu apa? Bukan begitu. Kau ingin mengatakan tulisan tangan kan? Tulisan tangan di mana? Di lembaran-lembaran kan, berupa kertas, film papirus kan, betul kan? Nah sekarang nggak usah kau larikan itu, nggak usah. Kau jawab aja dari mana kodeks abad kelima ini mendapatkan sumber penulisannya. Jawab. Jadi gini, dengar dulu ya, kamu diam semuanya ya. Kita ditonton 2,2 juta lagi nih, bertambah lagi ya. Ditambahin lagi. Hah? Doraemon. Kamu diam Suma, kamu jangan malu-maluin Suma. Tadi kan kamu Ardiansyah, aku dengan Ardiansyah, kenapa kamu lagi ngomong? Aku dengan Enggak. Udah jawab. mampu. Jawab. Aku Ardiansyah, kamu ngomong. Sekarang kamu Jawab. diam. Ya? Diam. Iya diam. Kenapa sih kamu Suma kamu gimana sih? Udah sekarang giliran aku. Ya, kamu harus tahu ya. Ya, yang Anda ngomong tadi itu udah salah. Itu nggak tepat sekali. Kodeks adalah buku yang berisi naskah-naskah kuno yang dikumpulkan. Ya, jadi semacam supaya Anda bisa paham. Nah, itu adalah baru. buku kuping. Itu adalah buku kuping. Bang Juma ini Itu kodeks Buku. adalah buku kuping. Juma ilmu Google. Buku. Berarti lembaran-lembaran kertas bukan? Ya makanya jangan Isi, banyak pengetahuan, dengar dulu, tapi tadi bukan. Tadi saya sudah mengatakan kodeks itu. Kodeks itu apa? Kamu cari Buku yang terbuat dari lembaran-lembaran kertas, velum, papirus. Udah ku jawab tadi, kau bilang kan salah. turun aja lah. Tuyul katanya. Juma ini. Suma dengar dulu Suma ya. Giliranmu menjawab. Dengar. Dari mana sumbernya kodeks abad kelima itu? Kamu Jawab. diam dulu, kita nonton, saya jelasin. Saya tahu dari kamu. Ini sejarah aku Bang ya. Richard, kasih tahu Dengar dulu, aja diam dulu, Bang. dari mana kau Di dapat. mute ya Nehe bang. Bang Polopo dulu, jadikan diam aku dulu, moderator bang. Bang Nehe kalau nggak bisa kondusif, saya turunkan Bang Nehe ya, biar Richard aja. Rest area diem dulu rest area. Boleh bicara nggak nih? Boleh. Nggak boleh, yang nggak ada ilmu nggak boleh bicara, diem dulu. Benar, giliran aku Ya, ya. silakan, Ya. Richard. Jadi Anda tahu ya, kodeks adalah semacam Langsung buku aja, penting, jawab ya. aja pertanyaan Ya. saya. Kenapa Dari lari ke manuskrip situ, mana? Tuyul? Lain tadi pengertiannya. Tuyul, jawab dari mana kemudian kodeks abad kelima ini mendapatkan sumber tentang Markus 16 nomor 9 sampai 20. Jawab. Tidak, supaya kalian tahu dulu apa itu kodeks. Kamu udah salah. Gak usah sok-sokan kau, bahlul, tulul. Kau jawab aja. Saya mau dengar. Jadi, Silakan. Dengar dulu, diam, kamu diam. Aku dengan Ardiansyah sekarang. Ardiansyah, kamu jangan kemana-mana, ya. Jadi kodeks adalah kumpulan naskah-naskah kuno yang dikumpulkan dalam satu buku.
Itu sama dengan buku clipping, ya. Naskah-naskah kuno yang berisi tangan. Ya, jadi jawabannya manuskrip apa, Bang? Ya. Jawabannya manuskrip Dengar apa? dulu. Ya, supaya kalian tahu. Nah, jadi Ya. Kodeks Sinaiticus itu berdasarkan di mana ditemukan. Sinaiticus itu di Gunung Sinai, ya, di kaki Gunung Sinai. Itu Sinaiticus. Makanya muncul nama Kodeks Sinaiticus. Enggak, aku nggak tanya itu. Aku nggak Oke, tanya itu, Bang. Sekarang Google-mu itu salah alamat tuh, Yul. Diam dulu Kak Suma. Ini aku dengan Ardiansa. Ya. Yang ditanya sumber kodeks abad kelima itu dari mana? Itu loh pertanyaannya. Ya sudah, kamu diam. Jadi gini ya, Kodeks Sinaiticus ya. Kenapa lari Sinaiticus? Tuyul. Yang ditanya bukan itu. Cuples. Yang ditanya bukan itu. Sumber penulisan abad kelima itu dari mana? Kok ada penambahan? Markus 16 nomor 9 sampai nomor 20 itu dari mana? 2,2 juta orang ya. Ini kenapa sih seorang Suma bisa kesurupan kayak gini ya? Ini kan giliran aku menjawab. Pertanyaannya apa? Dari mana kodeks abad kelima itu menulis? Aku jelasin, sabar kamu dia. Larinya ke kodeks Sinaiticus. Apa pula? Sinaiticus berasal dari gunung yang ada di Sinai, bernama Sinai dan banyak tikus, gitu. Parah. Mampu Suma, kamu gimana? Tadi kamu nggak mampu, kamu suruh Ardiansa naik. Sekarang giliran Ardiansa, aku mau jawab kenapa kamu yang kesurupan. Kan lucu kan? Tulul. Yang ditanya dari mana sumbernya penulisan kodeks abad kelima yang kamu pakai itu dari mana? Sudah? Butuh Doraemon, saya panggil nih Doraemon. Doraemon, bantu si King. Jawab. 1, 2, 3, jawab. Sama Ardiansa, aku ngomong dengan Ardiansa daripada kamu. Ini aku mau jawab. Kenapa aku mau lari? Kamu aja itu yang kesurupan. Ya, jawab. Langsung ya, fokus langsung ya jawabannya. Manuskrip ini Ardiansa gitu langsung ya. Ya udah, aku sama kamu Ardiansa. Tolong Suma diamin dulu ya. Ya, manuskrip apa namanya? Iya, namanya manuskrip apa? Jadi gini, sebentar Ardiansa, dengar. Langsung aja manuskrip apa gitu loh. Ya, ada Sinaiticus, ada Alexandria, ada Vatikanus, ada Besai, ada banyak itu kodeks. Kodeks itu adalah kumpulan naskah-naskah kuno. Terus kenapa di Sinaiticus tidak ada, di Markus 9, Markus berapa? Saya nggak tanya kenapa nggak ada di situ. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya bukan kenapa nggak ada di Sinai, kenapa nggak ada di Vatikan. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, sumber yang digunakan rujukan oleh Kodeks Besai ini, manuskripnya atau kodeksnya itu namanya apa gitu loh. Saya butuh nama. Nama kodeksnya apa gitu loh. Sumbernya mana gitu loh. Ardiansa. Sekarang kamu diam dulu Ardiansa. Aku sudah tahu poinmu, jangan diulang-ulang lah. Ya kan? Ya, Di Sinaiticus sebutkan tidak aja. ada. Kok lama kali tinggal Di nyebutin. Sinaiticus tidak ada, di Besai ada. Jadi kodeks itu adalah ya katakan tadi kumpulan naskah ke situ. Orang nggak nanya kodeks itu apa, Tuyul, orang nanya dari mana sumbernya Markus 16 Dali 9 sampai Dali 20. Dari mana? Koclo, itu yang ditanya. Diam. Semua orang disuruh diam. Habis itu dia celoteh, entah apa dibilangnya. Ya, kamu ini ditonton kamu ketua api kok kayak gini ada. Dikasih lagi kesempatan. Saya ulang pertanyaannya. Dari mana asalnya Markus 16 Dali 9 sampai Dali 20? Jawab. Sudah? Belum ya? Jadi gini. Diam ya. Tuh kan mulutmu kan. Tuh, jangan malu kamu. Kamu tidak ngerti. Kamu ketua api. Bilang aja kau nggak tahu, alasan aja kau. Nah, kamu kesurupan ini. Ya sudah kau jawab. 1, saya diam. 1, 2, 3. Ya sudah diam ya. Host tolong ikat tangannya dia itu, mulutnya itu, ya. Jadi kenapa ada di Kodeks Besai ya? Kodeks itu kan banyak ya. Sinaiticus, Vatikanus, Alexandria, Besai. Di Besai ada, di Sinaiticus tidak ada. Itu kodeks-kodeks itu adalah peninggalan naskah-naskah kuno ya, yang tidak ada di naskah Sinaiticus, tapi dia ada di naskah Besai ya, Kodeks Besai. Jadi jangan Anda salah, karena di Vatikanus juga ada yang nggak ada, tapi ada di kodeks Saya yang nggak tanya lain. itu. Saya nggak tanya itu.
Enggak, kan kamu di BSI ada, kamu tunjukkan di BSI ada kan? Pertanyaan ada di saya apa BSI? coba? Enggak, bukan kenapa. Pertanyaan saya bukan kenapa. Kalau kenapa Kamu kan itu tadi bilang, kenapa kalau tidak ada di kena- Vatikanus, ada di BSI? kalau Gitu kenapa kan. itu jawabannya karena. Saya nggak tanya kenapa. Pertanyaan Yang saya kenapa? gini, Jangan Bang Richard, berubah-ubah, Bang Richard, gini. Pertanyaan saya, sebutkan nama kodeks yang digunakan rujukan dari kodeks BSI. Nama kodeksnya apa? Langsung aja, seret gitu. Ardiansa, kamu kan ahli mulai. sejarah ya, kamu tahu Mulai. kan ya? Mulai. Kodeks Sinaiticus tidak ada, Vatikanus tidak ada. Kemudian ada penemuan di kodeks yang lain di abad ke-5 di kodeks besar ya. Yang ditanya sumber kodeks abad kelima itu dari mana? Ya karena kodeks besar ada. Doraemon, Kodeks besar. hadirlah. Ya, King, itu secara penemuan King Lele, butuh bantuanmu. Tapi ada di kodeks besar, kamu paham kan? Jadi gitu, kodeks besar sama. Sama Ya, dengan kodeks sumbernya Sinaiticus. dari mana? Kenapa kamu Sumbernya tanya? dari mana? Mana kodeks? Ya, Sumbernya dari mana? sumber Markus Ya, 16 referensinya ayat dari mana? 9. Kodeks besar. Ya, sumber Markus 16. Bang. Sumber Markus 16 ayat 9 sampai 20 yang ada di kodeks BSI itu sumbernya itu dari manuskrip apa namanya? Saya butuh nama manuskripnya. Manuskrip Hana kek, manuskrip apa kek gitu loh. Coba manuskrip apa? Biasa, ya kan. Itu kan namanya penemuan benda-benda purbakala. Iya namanya apa? Iya. Udah nggak bisa jawab Gurunda. Aman Gurunda. Udah nggak bisa jawab udah. Udah. Cukup. Cukup saudara-saudara yang terkasih. Jadi memang kalau dipaksakan nggak bisa. Nggak bisa Richard Nggak tim bisa, aja. Richard. Istirahat aja dulu. Ini ada yang mungkin yang bisa jawab ya. Saya simpulkan dong. Saya simpulkan dulu dong. Ini kan diskusi saya tadi. Jadi saudara-saudara pemirsa, baik yang Kristen maupun Islam maupun kaum munafik, di sini kita sudah membuktikan bahwasanya ketika Al-Quran dituduhkan ada data hilang, dia tidak bisa menunjukkan data itu, melainkan dia hanya koar-koar dan menyatakan hasil Google aja, ya. Dan tidak ada sahabat satupun yang menghafalkan ayat tersebut. Saya balik nanya, di dalam Markus 1 nomor 1 ada penambahan kata anak Allah di sana, ya. Dan ternyata itu murni penambahan, tak ada sedikit pun kodeks yang menyatakan adanya data itu. Kemudian dia menjawab itu hanya penegasan saja. Artinya ini adalah penghinaan kepada Allah dengan dikatakan Yesus sebagai anak Allah. Tapi kaum munafik diam aja, bahkan berkongkol dengan orang-orang Kristen yang menghujat Allah. Kami balik nanya, dari mana asalnya penambahan ayat tersebut? Apakah ada? Ternyata nggak ada. Kecuali dia hanya menyatakan di abad ke-5. Tapi sumbernya dari kodeks yang dia sebutkan itu nggak ada. Ya, artinya bahwasanya hari ini kita sudah memperlihatkan bahwa dalam Bibelnya Kristen itu ada data-data penambahan, entah itu ada tapi hilang atau itu murni ada penambahan. Tapi kalau kita lihat contoh dari Markus 1, ternyata memang kitabnya itu sering tambal sulam. Demikian kesimpulannya, saudara. Allah, betul Gurunda. Barangkali rest area mau jawab pertanyaan saya? Enggak. Sebentar, saya cuma mau sapa Bang Juma, gimana? Enggak, mau jawab nggak? Enggak, saya nggak bisa jawab. Oh nggak mau jawab? Oh nggak bisa, susah Gurunda. Susah. Saya mau sapa Bang Juma. Bang Juma, apakah sehat Bang Juma? Sehat dong. Wah, alhamdulillah. Bang Juma mau tanya berat badan. Bisa nyebut sama kata tinggi- alhamdulillah. Oh, iya. Bisa nyebut kata alhamdulillah juga dia. Mau tanya Bang Juma, berat badan dan tinggi badannya apakah sudah meningkat? Bang? Tinggi badan saya sekarang itu sudah 240 cm. Berat badan saya sekarang itu 79 derajat Celcius. Mau tanya lagi Bang Juma. Tabungan saya, alhamdulillah, uang tunai di tabungan saya di beberapa bank kenapa itu sih? kurang lebih 3 miliar. Nggak, saya Alhamdulillah. cuma mau nanya Ada doang, apa lagi? Bang Yang Anda ingin Juma. tanya apa lagi? Kenapa sih Bang Juma kok Apa lagi?
Tanya lagi tinggi dong. dan berat badan kemarin. Oh, hanya itu. Oh, ya udah ku jawab, Oke, saya Oke, nanya apa lagi? boleh Bang Juma? Oke. Bang Boleh. Juma, saya mau nanya Bang Juma itu Iya. kemarin Bang Juma itu bilang kenapa Allah tidak punya anak? Itu Bang Juma bilang karena tidak punya istri. Benar nggak Bang Juma? Itu tuduhan kaummu. Oh, bener nggak serius loh? Itu tuduhan kaummu. Saya mengatakan Allah tidak punya istri karena Allah itu ahad. Loh, kan Tak Bang ada yang Juma serupa bilang dengannya. kemarin. Ah, Kan Bang gitu. Juma yang bilang kemarin nih. Oke, silakan. Silakan. Kalau masih dibutuhkan orang ini teman, silakan. Tapi kalau sudah tidak dibutuhkan, ditendang aja gitu loh. Nggak ada edukasi Gurunda. Nggak ada Mohon maaf. edukasi, Iya. nggak ada edukasi. Nggak ada edukasi. Oke. Di dalam Al-Quran kan sudah dikatakan bagaimana mungkin Allah bagaimana mungkin Allah memiliki anak sedangkan dia tidak memiliki sahib. Kan gitu. Dia membantah Al-Quran sendiri. Lucu ya. Oke. Masuk. Saran saya gini Gurunda untuk si Richard Gurunda ya, Jin. Gini, Richard, saran saya nih Richard ya. Ini saran saya kepada Richard dan teman-teman Kristen. Jangan main kerana kodeks, jangan. Bahas yang bisa dibantah aja. Kenapa kamu jangan framing lagi? Iya jangan ke arah situ, bahaya gitu loh. Nggak ada jawabannya itu. Udah, Itu pesanku. agamamu itu kan? kitabnya itu bukan. Agamamu itu punya buku ya, bukunya itu setara dengan apa ya? Tatang Sutarma. Tatang Sutarman yang belum ditulis. Cuma di Ajama Abdul Malik bin Marwan di di situ. Iya. Kamu jangan kemana-mana. Mulai lagi Google masuk. Nanti tahun 1920 baru Iya. Masuk Google lagi. Itu mana Suma? Coba tunjukkan datamu itu. Tunjukkan datamu. Tunjukkan. Oke ya. Oke ya. Buka. Gitu dong. Buka. Makanya jangan Tapi tadi banyak kok ini belum dong. dijawab Jadi Gurunda. gini, Yang tadi penasaran Biar. saya. Kita lihat Google-nya. Kita lihat pasti Google. Coba buka. Sebentar. Buka. Sebentar, Turunkan. tunggu ya, sebentar. Apa sorry buka kamera coba. Jadi gini, Buka sebentar, kamera. fotonya. Buka Ya, kamera. Sebentar. Kita lihat Kristen bagaimana cara Kristen menyerang Islam, coba lihat. Buka kameranya dong. Ya sabar ya aku buka. Gimana sih? Hati-hati kalau wifi-mu habis, Google-nya mati. Tunggu ya. Ini nggak pakai celana dia. Sabar. Ini nggak pakai celana dia. Woi, Sabar, tunggu. woi, celananya dipakai. Woi. Jadi tahun 19, dengar ya. 1924 ya, di Mesir, Al-Quran yang Anda terima sekarang itu baru diproduksi massal. Jadi bukan Al-Quran dari zaman Utsman bin Affan, bukan ya. Ingat ya. Mana datamu? Jadi kalian tahu ya. Tunggu, Mana aku datanya? buka. Tunggu, Wis, mantap. aku kasih kamu data. Ya jelas dikatakan di situ bahwa di Mesir adalah pusat pendidikan dunia saat itu, ya. Al-Quran Mana? dari Maroko, dari Sudan berbeda semua, Iya. dari Turki Mana, berbeda. tunjukkan, Akhir ya, tunjukkan. di tahun Tunjukkan. 1924 baru distandarkan. Ya, dengan tunjukkan. pemerintahan ya Menteri Dalam Negeri Mesir. Apa ngomong ya, apa dengan bantuan orang ini? Dari, Sebentar. Nanti aja, mana? Ini ya. sebentar. Tuyul. Apa? Sebentar. Tunjukkan aja sebentar. dulu. Ini ya. Ya, ternyata Al-Quran yang kalian terima itu Ternyata. adalah produksi tahun 1924. Udah disimpulkan dulu Gurunda. Jangan salah ya. Udah kesimpulan dulu. Jangan salah ya. Data dari Syiah itu. Jangan salah ya. Jangan salah ya. Udah kesimpulan dulu. Tunggu. Doraemon. Tunggu, Bantu King tunggu. Lele. Ya, kalian dengar ya. Mana? Sebentar ya, aku lagi tampilkan nih. Sebentar lagi. Mati lampu lalo. Sebentar. Oh alah.
Walah. Sabar, ini kan loading Betapa dulu. susahnya Kamu meruntuhkan Islam. Kamu gimana sih Suma? Lah. Belum nyambung wifi-nya ya. Sebentar dulu. Aku tanya. Hilang. Jadi kalian harus tahu bahwa Al-Quran ya di Maroko, di Sudan, di Turki itu berbeda semua. Nanti di 1924 baru diproduksi massal. Ya, iya baru distandarkan. Karena Terus dijamu Abdul terus Malik yang mau Marwan, percaya itu siapa? Al-Quran diedit loh ternyata loh. Oh. Ya kan? Iya. Ya Jadi nanti baru disatukan di tahun 1924. Jadi Al-Quran yang kamu terima sekarang itu di tahun 1924, bukan dari zaman Utsman bin Marwan. Bukan. Lah. Tunggu ya. Kemasiannya kok dong. Begitu Bentar, susahnya sabar. untuk menipu umat Islam. Enggak, saya pakai data loh, pakai data dari kalangan sendiri. Dari kalangan sendiri. Iya. Udah kelamaan nih, turunin aja. Tunggu, sabar. Ini saya lagi buka ini. Siap, Kenapa? Gurunda. Kamu Nggak usah nggak itu. Nggak ada edukasi malahan. Nggak ada edukasi. Kok bawa aja ke gereja itu datamu tadi, pakai untuk sekolah Islamologi. Jangan bawa ke kami, memalukan itu namanya. Lanjut teman-teman, silakan. Oke, Ya, kebenaran. kita sapa dulu. Ya, ada Bang Palobo di sini ya. Halo Bang Palobo. Terbalik. So kebalik. Ada kebenaran di sini. Halo Kibinirin.